Ketika Nabi Yusuf dan Nabi Musa ditegur Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah hikmahnya. Nabiullah Yusuf alaihissalam pernah dijebloskan ke penjara selama 5 tahun lamanya karena fitnah Zulaikha pada masa pemerintahan kerajaan Malik Heksos di Memphis, Mesir tahun 1720 sebelum Masehi. Di dalam ruangan penjara, Nabi Yusuf dipertemukan dengan 2 orang tahanan yang merupakan pelayan istana kerajaan. Keduanya bermimpi aneh dan meminta Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi mereka berdua. Mimpi yang ditakwilkannya nantinya akan terbukti kebenarannya. Satu orang ditakwilkan akan dibunuh dan terbukti dihukum mati dengan cara disalib. Sedangkan seorang lagi ditakwilkan oleh Nabi Yusuf kelak akan dibebaskan dari segala tuduhan fitnah dan terbukti tidak lama kemudian dikeluarkan dari penjara sebagai seorang pelayan raja. Ada pelajaran yang menarik dari kisah ini. Manakala salah seorang sahabatnya yang memiliki hubungan dekat sebagai pelayan raja dibebaskan dari penjara, Nabi Yusuf menitipkan pesan kepada raja melalui sahabatnya itu. Nabi Yusuf berpesan kepada sahabatnya agar selepas bebas dari penjara segera menyampaikan kasusnya kepada raja untuk ditinjau ulang. Yusuf mengatakan beliau hanyalah korban fitnah tanpa pernah menjalani pengadilan. Allah Ta'ala menguji Nabi Yusuf dengan menjadikan pelayan raja itu lupa menyampaikan pesannya itu kepada sang raja. Alhasil hukuman Nabi Yusuf bertambah 2 tahun lagi. Dengan demikian hukuman Nabi Yusuf menjadi 7 tahun. Menurut para ulama musafir, sekiranya Nabi Yusuf tidak menitipkan pesan itu kepada sahabatnya, niscaya Allah akan segera mengeluarkannya dari penjara menyusul sahabatnya itu, tentunya dengan skenario Allah Ta'ala. Andai saja Nabi Yusuf bertawakal dan hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, niscaya hukumannya di penjara tidak akan bertambah selama beberapa tahun lagi. Itulah pengajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para nabinya. Para nabinya tidak diperkenankan sama sekali bertawakal dan berharap kepada selainnya. Satu kedipan mata saja mereka berlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat yang sama Allah segera menegur mereka. Sama halnya dengan kisah yang dialami Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa sedang berpidato di depan kaumnya Bani Israel, salah seorang dari mereka mengajukan pertanyaan, "Wahai Musa, siapakah orang yang paling berilmu di muka bumi ini?" Nabi Musa spontan menjawab, "Akulah orang yang paling berilmu saat ini." Nabi Musa pun ditegur oleh Allah Ta'ala, "Wahai Musa, sesungguhnya masih ada hambaku yang lebih alim dan berilmu dari engkau." Nabi Musa penasaran dan ingin bertemu serta berguru padanya. Maka Nabi Musa pun menyiapkan perbekalan dan seekor ikan yang dibawa bersama muridnya demi bertemu hamba soleh itu. Hamba soleh itu bertempat tinggal di antara pertemuan 2 arus air laut dan air sungai. Nabi Musa beserta muridnya itu pun melakukan pengembaraan mencari ilmu selama perjalanan berbulan-bulan lamanya sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi. Nabi Musa yang merasa dirinya berilmu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat lupa, di mana ikan yang dibawa menghilang secara misterius di tempat pertemuan 2 arus air yang menandakan di sanalah seharusnya mereka akan dipertemukan dengan seorang maha guru yang berilmu tinggi dan soleh itu. Konon beliaulah seseorang yang dikenal sebagai Nabiullah Khidir alaihissalam. Kelupaan dan kelalaian itu membawa riwayat perjalanan panjang Nabi Musa dan pembantunya kembali berbulan-bulan menelusuri sepanjang pantai dan akhirnya bertemu Nabi Khidir. Beliau pun dibuat terkagum-kagum dengan ilmu yang dimiliki Nabi Khidir.
Pesannya, manakala Nabi Musa menganggap dirinya paling berilmu, dia pun diuji dengan sifat lupa. Saat dia merasa dirinya berilmu, di sana dia lupa bahwa sifat al-alim yang hakiki hanyalah sifat yang layak bagi Allah Ta'ala semata. Maka saat itu terlepas dari pandangan itu pada Sang Maha Alim, Allah pun menegurnya. Pun demikian, Nabi mulia Muhammad SAW pun pernah didatangi oleh seorang Yahudi yang meminta penjelasan tentang satu kisah di masa zaman Bani Israel. Ada riwayat yang menyatakan Nabi SAW pernah diminta menceritakan kisah Zulkarnain. Beliau mengatakan, datanglah esok hari, nanti aku ceritakan. Menurut riwayat beliau lupa mengucapkan insya Allah, maka wahyu pun tak kunjung datang sampai keesokan harinya. Semua menjadi pelajaran bagi para nabi dan umatnya untuk tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun. Para nabi dan kekasih Allah yang terlupakan meski dalam hitungan menit segera diingatkan dan ditegurkan oleh Allah Ta'ala. Namun bagi kita yang rasanya jauh dari Allah, berlumur dosa ini meski semakin jauh dari terlepas dari Allah, tak ada teguran sama sekali. Inilah yang membuat kita terkadang lalai dan merasa aman-aman saja meski boleh jadi sudah semakin jauh. Na'udzubillah. Kita hanya bisa bermohon semoga dengan memperbanyak membaca dan merenungi kisah perjalanan para nabi, para aulia, wasolihin, hati kita tersadar dan terbimbing untuk tidak terlepas atau berlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun. Wallahu a'lam bishawab.